Halo, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Abdul Majid Hanafi. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta, yang dimana kita kali ini akan eh, membuat tugas dua, ya dimana tugas dua ini diminta untuk membuat kode, yang dimana kode ini berhubungan dengan sort, yaitu ada merge sort dan counting sort. Nah, di soal pertama itu, di sini sudah ada dijelaskan bahwasanya buatlah kode pengurutan data dari terkecil hingga terbesar dari data tersebut. Dari berikut A1 sampai A6. Tentukan sendiri nilai A1 sampai 6. Urutkan dengan menggunakan algoritma merge sort. Kemudian Anda analisis kinerja algoritma tersebut. Oke, jadi di sini kita akan coba membuat mungkin semacam functionnya dulu ya, function merge, merge count, yang dimana logiknya itu nanti kita akan membuat beberapa parameter-parameter yang akan dibutuhkan ya. Eh, ini saya juga akan mengambil dari based on modul, dari modul sesi 5 untuk tugas 2 ini. Jadi yang pertama adalah kita akan membuat di sini untuk membuat public static void merge, yang dimana di sini kita akan membutuhkan 4 parameter. Untuk parameter pertama ini yaitu integer dengan inputan atau penampung dari parameter ini adalah array untuk menampung semua value dari keenam data ini. Nah, selanjutnya untuk parameter kedua itu kita akan menginputkan left. Parameter ketiga itu kita akan menginputkan mid, dan parameter keempat itu kita akan menginputkan right. Lalu di sini kita akan membuat variabel yaitu integer n1, yang dimana integer n1 ini adalah untuk menghitung mid dikurangin left kemudian ditambah 1. Lalu yang kedua ada variabel bernama n2, yang dimana di sini right akan dikurangi dengan mid. Lalu kita akan membuat satu variabel lagi untuk menampung value sementara dari array tersebut, array yang akan kita olah nantinya. Di sini saya akan menambahkan left array dengan membuat variabel seperti ini. Lalu kemudian satu lagi itu right array. Nah, kemudian kita akan membuat kode for loop, yang dimana ini eh, kode ini digunakan untuk menyimpan value-value yang akan dikirim ke dalam function ini dan akan disimpan sementara di variabel yang sudah kita buat tadi. Yang pertama itu kita akan membuat logic di mana kalau i sama dengan 0, kemudian i itu kurang dari n1, terus kita buat i plus dengan. Lalu eh, di sini kita akan masukkan array, left array dengan i sebagai inputnya sama dengan array left ditambah ditambah i. Jangan lupa titik komanya. Lalu yang kedua itu untuk pengulangan kurang lebih sama logiknya seperti yang sebelumnya.
Kemudian, eh, setelah kita membuat, setelah data ini tertampung di dalam variabel sementara dari eh, pengulangan ini, oh bentar, saya kurang menambahkan ini. Nah, lalu kita akan em, gabungkan array sementara itu ke array asli. Nah, di sini kita akan menggunakan untuk logic while dan juga if untuk ininya. Nah, kodenya seperti apa? Seperti ini. Kita akan membuat variabel bernama integer i dengan default value-nya 0 dan eh, variabel j dengan defaultnya 0 juga. Nah, teman-teman kalau misalnya ingin membuat variabel dengan tipe datanya sama, teman-teman bisa mendefinisikannya seperti ini. Jadi, teman-teman tidak perlu satu-satu nih, kayak seperti ini. Jadi, teman-teman juga bisa eh, membuatnya jadi menjadikan satu dengan dipisahkan titik apa koma seperti ini. Nah, kalau misalnya beda beda variabel, Pak, ini tidak berlaku ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya dua variabel dengan tipe data yang sama, teman-teman bisa mendefinisikannya seperti ini. Oke, lanjut. Eh, Sini kita akan juga mendeklarasikan integer k dengan default value-nya itu left. Left ini diambil dari parameter yang udah kita setting tadi, udah kita set. Oke. Nah, logiknya untuk itu kita akan membuat while i kurang dari n1 dan j kurang dari n2. Jadi kalau misalnya ini adalah logic dan berarti jika ini value i kurang dari n itu adalah true dan j kurang dari n itu adalah true, maka dia akan menjalankan eh, kode ini akan masuk ke dalam blok kode while. Nah, lalu di dalam blok kode while ini kita juga akan menambahkan logic if yang dimana logic if ini kita akan membuat logic left i kurang dari atau sama dengan right array j, maka eh, array dengan isi value-nya k, indeks k sama dengan left array indeks i. Lalu kita buat increment. Else, kalau misalnya eh, kondisi if tidak dijalankan, maka kita akan masuk ke dalam kondisi else, yang dimana kondisi else ini kita juga akan mendeklarasikan array key, jadi right y, plus. Nah, lalu setelah itu langkah selanjutnya adalah menyalin elemen yang tersisa dari left array. Nah, di sini kita juga akan menggunakan logic while juga. Eh, Kodenya seperti ini. I N1, kemudian array key sama dengan array i, kemudian i plus plus key plus plus. Kemudian di sini kita juga akan membuat logic yang sama seperti left array ini.
Ini untuk left array. C++, K++. Nah, jadi untuk kode merge, uh, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat satu function lagi dengan nama merge source, yang dimana nanti uh, function merge ini akan kita panggil ke dalam merge source. Nah, kodenya seperti apa? Kita akan buat public static void merge source. Nah, di sini kita akan menampung parameter array, habis itu left, kemudian right. Di sini kita akan membuat kondisi if, di mana kalau misalnya left kurang dari right, maka akan menjalankan eh, kode untuk menemukan titik tengah. Nah, titik tengahnya bagaimana? Kita akan membuat integer mid atau variabel dengan nama mid, yang dimana variabel ini mengandung left ditambah right dikurang left, habis itu dibagi 2. Lalu eh, kita akan buat kode untuk rekursif rekursif value tersebut menjadi 2 bagian. Nah, jadi dia itu kayak memanggil functionnya sendiri di dalam blok kodenya. Jadi di sini array, sini left, ini di sini main. Lalu kita akan membuat 2, di sini array, di sini mid ditambah 1, kemudian di sini right. Lalu selanjutnya kita akan memanggil function merge tadi yang sudah kita buat dengan parameter array, kemudian left, kemudian mid, dan kemudian right. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman, dua function yang uh, menjelaskan atau lebih tepatnya dari segi logik kode itu menganut konsep yang merge source. Nah, lalu di main kita akan menginisialisasi array datanya. Oke. Nah, inisialisasinya data pertama. Sebelumnya kita buat variabel dengan nama data. Lalu kita isi value-nya 34. Kita random saja ya. 37, 23, 32, 5, dan 62. Oke. Lalu kita akan membuat print line untuk mengindikasi apakah data yang kita define atau kita sebutkan di variabel data ini apakah sudah sesuai dengan yang kita mau, yang menganut konsep merge sort tadi. Nah, di sini kita akan ambil sini kita akan menggunakan arrays, di mana ini adalah dependensi dari Java Utils. Teman-teman bisa langsung import aja seperti ini jika ingin menggunakan salah satu apa ini menyebutnya salah satu kelas dari Java Util, dependensi Java Utils. Nah, kita akan arrays ini untuk mengubah menjadi toString dan
kita akan mengubah jadi toString dari data ini. Nah, setelah kita print, kita akan manggil merge source tadi. Kemudian kita akan mengisinya dengan data, kemudian 0 untuk left-nya. Kemudian untuk right-nya itu kita bisa mengisi seperti ini. Data length dikurangi dengan 1. Kemudian kita akan print lagi. Di situ kita akan tahu gitu hasil merge atau hasil data yang telah diproses. Merge source. Data setelah diurutkan. Sini kita juga sama akan array.toString data. Nah, sudah. Menurut saya kurang lebih seperti ini kodenya. Jadi, saya coba untuk eh, menjalankan kode yang sudah saya buat ini. Apakah sudah sesuai dengan yang kita mau. Nah, di sini ada error. Index length 6. Sebentar, saya analisis dulu untuk errornya. Hmm, oke. Kemudian transmit, transmit, yang satu, yang dua, ini, 0, right plus 1, right plus 1. Oh, sini mungkin kesalahannya karena seharusnya di sini itu mid ditambah 1 ditambah J untuk right array-nya. Coba kita jalankan ulang apakah benar itu yang terjadi. Ya, benar. Jadi di sini sudah terlihat ya teman-teman untuk merge source dari soal yang sudah tertera itu sudah sesuai ya, mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang sebelumnya adalah data kita memiliki data acak yang bahkan besar kecilnya aja posisinya eh, tidak berurutan ya. Nah, setelah kita memanggil merge source, yang dimana merge source ini juga memanggil merge function merge dan menjalankan logik-logik yang sudah kita buat tadi, maka menghasilkan data itu data yang acak tadi itu sudah terurutkan dari terkecil ke yang terbesar. Oke. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2 kita akan membuat counting sort. Counting sort ini kurang lebih eh, mungkin secara gambarannya hampir sama ya. Nah, ini untuk mengurutkan juga dari kecil ke yang terbesar. Nah, sama seperti sebelumnya, kita akan membuat em, functionnya dulu. Function untuk function count sortnya, counting sort. Di mana di sini kita butuh parameter value arraynya yang akan kita gunakan ke dalam logic block logic di sini. Oke. Nah, pertama-tama kita akan membuat variabel max, min, dan range. Nah, pertama kita akan membuat max. Max di sini kita akan menggunakan Java Utils lagi, kelas dari Java Utils lagi untuk kita panggil stream. Stream ini kalau tidak salah ya, itu lebih kayak membaca ataupun
membaca value yang akan diolah. Sini kita akan dot max. Habis itu sini kita ambil get as integer. Kemudian min kurang lebih sama, hanya dibedakan dengan di sini jadi dot min terus dot get as integer. Kemudian yang ini kita ambil get range buat variabel get range. Di sini max dikurangin min ditambah 1. Nah, oh, sini ada kesalahan, min dari 1. Nah, ini untuk deklarasi variabelnya. Kemudian kita akan membuat juga variabel count, di mana variabel count ini berfungsi untuk menampung sementara data eh, yang akan kita gunakan nanti. Nah, nah, untuk menghitung frekuensi setiap elemen dari array itu, kita bisa menggunakan for. For seperti ini. Nah, jadi dia akan melakukan perulangan sesuai dengan jumlah dari data yang dikirim di parameter array. Nah, num ini adalah nama variabel yang bisa kalian gunakan ketika di dalam blok kode for ini. Jadi di sini kalian bisa manggil count untuk menyimpan data sementara kita tadi, kemudian memanggil num dan min plus plus. Nah, lalu kita akan membuat array output untuk menyimpan hasil urutannya. Jadi kalau ini itu untuk mungkin untuk jumlahnya, membuat array untuk menyimpan jumlah frekuensi sementaranya. Kalau ini kita akan menyimpan outputnya. Kita buat variabel untuk menyimpan outputnya. Sini kita akan membuat new integer, situ array length. Oh bukan, array kecil. Maaf, length. Habis itu sini kayak index 0. Nah, situ kita akan membuat perulangan lagi untuk rekonstruksi array berdasarkan count-nya. Nah, di sini kita akan membuat for. Habis itu integer i sama dengan 0. Kemudian i ini kurang dari range. Kemudian kita bikin intro. Lalu sini kita while count i lebih dari 0. Itu output, kita panggil variabel output index plus kurang 1 sama dengan i plus min. Lalu di sini count i min. Nah, kita akan salin hasil array aslinya dengan menggunakan sistem array copy. Output 0, output 0, array 0, dan
array len. Nah, lalu setelah itu di dalam main ini sebenarnya kita akan mendeklarasikan dulu juga datanya, default datanya seperti apa. Kita akan membuat angka secara acak. Lalu kemudian kita akan membuat print line untuk hasil nanti sebelum dan sesudah. Lalu di sini kita akan memanggil functionnya, function yang sudah kita buat tadi. Lalu di sini kita juga akan nge-print hasil dari data yang sudah kita proses tadi. Setelah diurutkan. Nah, itu kita akan coba cek apakah sudah sesuai dengan apa yang kita mau untuk counting sort data ini. Ya, di sini sudah sesuai. Jadi yang sebelumnya juga data acak, kita mempunyai data acak. Setelah kita membuat program counting sort ini, kita juga tahu hasil dari outputnya itu sudah sesuai dengan apa yang diminta dari soal dari tugas 2 ini. Mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar menggunakan algoritma counting sort. Ya, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, untuk merge sort dan counting sortnya. Eh, Kalau ada salah kata atau mungkin penjelasannya kurang jelas, mohon maaf. Sekian, terima kasih.